Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syuren. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar, saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita semua berkeinginan, bercita-cita supaya dengan ibadah puasa kita ini menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada hal-hal yang penting untuk kita sampaikan, bahwa berhasilnya puasa yang kita kerjakan atau tidak itu adalah tergantung daripada bagaimana setelah bulan Ramadan ini kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tujuan dari puasa itu adalah untuk memecah syahwat kita. Kita tahu puasa itu adalah menahan lapar dan haus, ju' wal atos. Oleh karena itu, kenapa kita berpuasa itu untuk menahan lapar dan haus? Tidak lain adalah untuk mempersempit jalannya pintu syaitan dari peredaran darah kita. Oleh karenanya, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Imamul Ghazali menjelaskan di dalam kitab beliau, yaitu Kitabul Arba'in fi Usuluddin, bahwa untuk mensucikan hati min akhlaqil madhumumah, dari akhlak-akhlak yang buruk, yaitu adalah dengan cara bagaimana kita menjauhkan daripada rakusnya makan, syarahut ta'am. Beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang mensucikan hati sehingga kita mendapatkan keberuntungan, kata Allah, maka langkah yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa mengekang, memecah daripada syahwat kita. Syahwat apa? Yaitu adalah syahwat perut kita. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya. Jadi agar supaya hati itu suci, maka caranya adalah jauhkan daripada akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela itu tidak lain adalah salah satunya syarahut ta'am, ketika kita suka ataupun rakus makan. Oleh karena itu, maka puasa yang kita jalankan ini adalah tidak lain bagaimana kita bisa mengontrol nafsu syahwat kita, terutama adalah nafsu daripada perut kita. Sebab nafsu perut inilah yang paling pokok, yang harus bisa kita perkecil ataupun jangan sampai mengalahkan kita, sehingga itu akan berakibat fatal kalau kita tidak bisa memperkecil nafsu tersebut, karena akan muncul pula nanti nafsu-nafsu yang lain
Maka oleh karena itu sumber semua syahwat itu adalah perut. Jika syahwat perut itu tidak bisa untuk diperkecil, dipecah, maka akan muncullah syahwat yang lain seperti syahwatul farj, yaitu syahwat seksnya, ataupun muncul pula dari situ nanti syahwatul ma'kul, yaitu syahwat makannya. Maka kedua syahwat ini kalau dia menguat, maka timbul pula lah syahwat akan senangnya harta. Kenapa? Dikarenakan syahwat harta itu adalah tidak lain dengan jalan syahwat makul dan syahwat farj. Maka kedua sebab syahwat itu tersebut tidak akan tercapai kecuali dengan syahwat harta. Nah, ketika itu pula jika nafsu senang harta itu timbul, maka muncul pula lah yang namanya syahwat kedudukan, syahwatul jah, yang mana karena mencari harta tanpa kedudukan adalah hal yang sukar. Kalau seseorang sudah nafsu dengan kedudukan, jika dia sudah memiliki kedudukan, maka semakin besarlah menumpuk penyakit tersebut di dalam hati. Dari situ pula nanti akan muncul syahwat yang lain ataupun perbuatan yang bisa merusak hati kita seperti takabbur, riya, hasud, dendam, permusuhan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, maka puasa itu pada hakikatnya apabila kita bisa mengekang, menghancurkan daripada syahwat yang ada pada perut kita sebagai sumber syahwat yang lainnya, maka disitulah letaknya kita bisa mencapai puasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu banyak kita lihat dari penjelasan ulama bahwa seperti pada sahabat Khalifah Abu Bakar Siddiq yang terkadang beliau itu makan hanya sekali 6 hari. Begitu juga Ibrahim bin Adham dan juga Sufyan Tsauri itu makannya sekali dalam 7 hari. Bahkan ada kata Imamul Ghazali, orang sekali makan dalam waktu 40 hari. Tentunya dalam hal ini tidak mungkin langsung bisa dilaksanakan seperti itu tanpa tahapan-tahapan. Oleh sebab itulah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ramadan ini sebenarnya mendidik kita bagaimana sesungguhnya yang paling baik adalah mengurangi nafsu makan kita pada malam bulan Ramadan. Bukan untuk bermewah-mewah, berpesta makanan, tetapi bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam suasana perut yang juk dan atos. Karena dalam posisi itu, maka itu adalah sesuatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah, ma min amalin, ialah tidak ada amalan yang paling dicintai ahabbu ilallah, yaitu al-ju'i wal atasi, yaitu adalah amalan yang menahan lapar dan haus. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu hadis-hadis yang lain juga menyebutkan sayyidul a'mal al-ju', pokok daripada amal-amal itu adalah al-ju', yaitu adalah lapar. Kemudian al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'am hiyal ibadah, berpikir itu separuh ibadah, sedangkan wa qillatut ta'am, sedikit makan, hiyal ibadah, itu juga ibadah. Maka oleh karena itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah, adapun rahasianya tidak lain adalah kenapa kita untuk menyikitkan makan, sebagaimana yang dijelaskan oleh daripada Imamul Ghazali, yaitu yang pertama adalah sifaul qalbi wa nifadul basirah,
tidak lain adalah tujuannya, rahasianya adalah untuk kejernihan hati dan terangnya mata hati batin kita. Kemudian yaitu yang kedua adalah dhallun nafsi wa zawalul batori, yaitu untuk kelunakan hati sehingga orang yang dapat memperoleh kelezatan munajat dan mendapatkan faedah dari zikir dan ibadah. Maka Syekh Junaid berkata, orang yang ingin mendapatkan kenikmatan munajahnya di sisi Allah, berarti ia akan membuat hatinya tempat yang kosong dari makanan. Kemudian apa lagi? Kemudian yang ketiga adalah, yang kedua tadi adalah rikul qalbi hatta yudrika bihi lizzatil munajah. Sedangkan yang ketiga dhallun nafsi wa zawalul batari, yaitu adalah kerendahan nafsu, hilang takabur dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Nafsu tidak bisa lemah dengan sesuatu. Sebagaimana dengan lapar, dorongan nafsu yang mengajak orang untuk lengah kepada Allah adalah membuka pintu neraka jahim serta pintu kejelekan, sedangkan lapar adalah penutup pintu tersebut. Jadi lapar adalah penutup pintu tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu yang keempat adalah annal bala'a minal abwabil jannah, yaitu sesungguhnya ujian itu adalah termasuk pintu-pintu surga. Kita lapar itu adalah ujian dan ujian itu adalah pintu-pintu surga. Kemudian yang kelima al-khamis, yaitu wahiyya minal kabair fawaid kasrus syahawatil ma'asi, artinya melemahkan syahwat dari perbuatan maksiat, menghancurkan merampas kemampuan nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Yang menarik adalah ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, aku tidak pernah kenyang kecuali aku berbuat maksiat atau bercita-cita kepada kemaksiatan. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah khiffatul badani littahajjudi wal ibadah wa zawalun naumi wal mana'iu minal ibadah wa namani'u minal ibadah yaitu adalah ringan badan untuk bertahajud dan ibadah dan hilangnya tidur yang mencegah ibadah kepada Allah. Kemudian yang sebagai yang terakhir adalah khiffatul ma'unati wa imkanul qanaati biqalili minad dunya, yaitu adalah meringankan beban dan mampu rela kepada harta dunia yang sedikit serta mampu mendahulukan kepentingan orang-orang fakir. Inilah daripada rahasia-rahasia daripada rahasia lapar yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, maka adalah tidak lain puasa yang kita kerjakan itu adalah apabila kita bisa mengontrol syahwat perut kita dan kita bisa mengurangi makan kita, karena perut adalah sumbernya dari segala syahwat. Oleh karena itu tujuan puasa tidak lain adalah yaitu wa innamal maqsudu bisiyami kasrus syahwatik, tidak lain adalah tujuannya kasrus syahwatik, untuk menghancurkan daripada syahwat kita, disebabkan karena lewat daripada syahwat perut itu dari perut kita, itulah jalan pintu masuknya syaitan yang akan memudahkan syaitan untuk menggoda kita, sebagaimana Rasulullah bersabda, inna syaitana la yajri min ibni adam majarad dam fadayyiqu majariyas syaitani bil ju'i wal atash. Sesungguhnya setan itu mengitari anak Adam. Inna syaitana la yajri min ibni adam, mengitari anak Adam. Majarad dam, yaitu melalui peredaran darahnya. Fadayyiqu, persempitlah jalan itu. Majaris syaitan, maka
Persempitlah tempat-tempat peredaran syaitan itu dengan apa? Bil ju'i wal atashi. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah daripada hakikat puasa ini tidak lain adalah untuk bisa mengurangi syahwat perut kita. Insyaallah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.